Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya anak-anak, hari ini kita masuk ke materi mengenai menerapkan pengetikan keyboarding 10 jari dalam mata pelajaran teknologi perkantoran kelas 10. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya di rumah. Untuk belajar menggunakan teknik 10 jari dalam pengetikan ini kita harus punya sebuah dasar dalam mengetik. Dasarnya apa? Ya latihan. Bagaimana latihannya? Tekniknya seperti apa? Metodenya seperti apa? Bisa kita kupas hari ini. Ya, apa yang kalian tahu mengenai mengetik? Masih belum tahu? Ya, kita coba lihat ya. Jadi, mengetik cepat itu adalah sebuah proses dalam mengetik teori jari dan keserempakan hentakan pada papan ketik yang menghasilkan teks atau angka atau simbol dengan rapi, cepat, dan tepat sesuai dengan mata tanpa melihat keyboard. Makanya suka ada istilah mengetik 10 jari buta berirama. Tuh, jadi kalian ngetik tapi ada iramanya. Nah, itu namanya mengetik 10 jari buta dan berirama. Langsung ya, teknik pengetikan keyboarding. Nah, sekarang ada metode latihan mengetik 10 jari. Di sini ada 4 metode, dari latihan manual, latihan menggunakan aplikasi program, terus latihan dengan bantuan situs internet, lalu ada latihan mengetik cepat yang menyenangkan. Nah, untuk latihan manual ini biasanya kita menggunakan touch keyboard yang sudah ada. Kemudian yang kedua, latihan menggunakan program atau aplikasi. Nah, biasanya itu ada Typing Master, ada Tip 10, Pro Rapid Typing, Piano Typing Tutor, Max Type Lite, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk latihan menggunakan program bantuan situs internet, biasanya kita harus ada internetnya terlebih dahulu, online. Biasanya ada typing web, type online, bisa kalian search di Google ya anak-anak. Kemudian ada mengetik cepat yang menyenangkan. Di sini ada Type Shark. Biasanya Type Shark ini juga digunakan untuk kalian yang suka game online kan gitu kan. Enggak game online juga sih, dia bisa juga ada kalian download di laptop kalian atau komputer kalian. Nah, setelah itu ada yang namanya K3 perkantoran. Apa itu K3? K3 adalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Biasanya disebut dengan K3. Nah, ini adalah suatu upaya guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang kesehatan. Jadi, kalau kalian mengetik juga ada tata caranya, bagaimana sikap duduknya, bagaimana tubuhnya itu lurus ke depan seperti apa, itu ada pelajarannya, atau bagaimana supaya kalian nanti tidak lelah dalam mengetik. Nah, ini adalah syarat-syarat ergonomiknya. Nah, ergonomik apa sih, Bu? Ergonomik itu adalah cara supaya sikap duduk, aturan cara sikap duduk dalam kalian mengetik. Nah, kalian bisa baca di sini. Jika tidak terlihat, bisa kalian lihat ya, dari pertama sikap duduknya. Sikap duduknya itu ada aturan penyangganya, punggungnya harus bersudut tuh 100 sampai 110 derajat. Itu kurang lebih ya. Lalu ada aturan ketinggian kursinya dengan posisi paha horizontal tuh. Jadi kalian lurus seperti ini misalnya. Terus sudut antara paha dan kaki usahakan 90 derajat. Selama bekerja, posisi kakinya lurus di bawah lantai, tidak menggantung. Kenapa tidak menggantung? Karena kalian bisa lelah, sehingga
nanti kalian bisa sakit punggung. Nah, maaf ya, itu ada iklan dari Ibu Guru Rina. Lanjut, kita ada letak jari. Untuk letak jari, saat mengetik, tangan kalian bergeser ke kiri dan ke kanan. Atau sesuai dengan letak kalian keyboardnya itu, lalu jarinya tetap lurus. Jangan paksa jari-jari meraih tombol huruf yang jauh sehingga posisi tangan kita tidak lurus, karena kalau miring-miring itu akan mempengaruhi posisi punggung kalian. Ya, kemudian ada bentuk meja dan kursinya. Nah, tinggi ukuran meja yang baik itu sekitar 55 sampai 75 cm. Itu disesuaikan dengan kursi dan mejanya. Kursi yang baik itu memiliki 5 roda pada kaki agar stabil dan mudah digerakkan. Mengikuti lekuk punggung dan sandarannya serta tingginya dapat diatur. Kenapa seperti itu? Ya, agar kalian nyaman dalam mengetiknya. Kemudian ada lutut dan kaki rileks. Usahakan lutut ditekuk sekitar 90 derajat atau lebih dan kakinya tetap rileks. Kenapa Bu diatur-atur kayak gitu? Gak enak Bu diatur. Bukan gitu. Kenapa harus diatur? Karena itu tadi supaya kalian tidak cepat sakit punggung. Kemudian radiasi layar. Nah, biasanya kantor-kantor yang bagus itu komputer itu sudah punya layar pelindungnya tuh atau filter untuk mengurangi radiasi yang ditimbulkan oleh komputernya. Kemudian ada pilihan layar komputer yang radiasinya rendah seperti LCD atau liquid crystal display. Nah, untuk LCD ini biasanya sekarang sudah banyak perkantoran yang menggunakan layar LCD ini. Nah, selanjutnya pencahayaan. Nah, intensitas pencahayaan yang baik adalah minimal 200 lux. Ini adalah satuan untuk intensitas cahaya. Disesuaikan dengan jenis aktivitas di tempat tersebut. Kenapa? Ya karena banyak kan tempat yang ternyata lebih gelap atau ternyata terlalu terang. Nah, jika tempatnya gelap berarti harus sesuai pencahayaannya diterangkan agar mata kita juga tidak lelah. Lalu pencahayaan harus diutamakan pada pekerjaan pokok, kemudian pada latar belakangnya, dan terakhir pada lingkungannya, dindingnya, atapnya, lantai, dan lain-lain. Untuk dinding itu biasanya ada penyesuaian antara warna temboknya, misalnya warna-warna hijau atau warna-warna putih, itu juga ada kaitannya dengan pencahayaan. Nah, kebisingan untuk tahap administrasi bisa lakukan hal berikut. Nah, pertama, berlakukan area tersebut sebagai area terbatas, hanya boleh dimasuki oleh personil yang terlatih menggunakan alat pelindung pendengaran. Misalnya, itu biasanya di pabrik-pabrik. Lalu pengaturan jadwal kerja sesuai dengan jam kerja yang sudah ada. Selanjutnya mengetik 10 jari. Nah, mengetik dengan 10 jari ini merupakan sistem mengetik dengan memanfaatkan 10 jari tangan kita. Nih, 10 jari tangan kita ini kita gunakan untuk mengetik. Bagaimana caranya? Ini semuanya 10 tangan kita ini memiliki tugasnya masing-masing di setiap tombol keyboardnya. Kalian bisa lihat di layarnya, di situ sudah ada tombol keyboard dan tangan yang ada di gambar tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita mulai. Nah, ini ada jenis-jenis keyboard. Ini jenis keyboard serial. Dibedakan dari kabelnya. Nah, ini keyboard serial. Lalu ada keyboard PS2. Lalu ada keyboard wireless. Keyboard wireless itu sama seperti mouse wireless. Kalau bisa kalian tahu, misalnya nih mouse ini. Mouse ini tidak ada kabelnya, tapi menggunakan wireless yang ditaruh di tempat USB.
Nah, jadi nanti ada sinyalnya yang dikirimkan dari sini, wirelessnya ke dalam receivernya itu, penerima dari wirelessnya. Nah, lalu ada keyboard USB. Nah, keyboard USB ini sering kita gunakan nih, yang USB seperti ini contohnya. Lanjut ya. Nah, ini struktur tombol pada keyboard kalian bisa baca dari mulai tombol ketik, nomor keypad, tombol fungsi, kemudian tombol kontrol. Itu banyak ya, macam-macam yang ada di keyboard itu dibedakan menjadi ini, tombol ketik, numerik, tombol fungsi, sampai dengan tombol kontrol. Nah, ini dia nih, fungsi case itu yang di atas, yang F1, F2, sampai dengan F12, bukan F4 ya, itu mah Meteor Garden. Lanjut lagi, kita ada typing keys. Typing keys itu ya ini, tombol ketik nih, A, B, C, D, dan lain-lain. Lalu ada control key itu yang ada print screen-nya, insert, delete, nih ada di sini. Atas bawah, depan belakang ya kan. Kemudian ada number key itu 1 2 3 seperti tombol Mbak-mbak di Indomaret tuh ya, di kasir. Pakainya ini tombol angka. Lanjut, posisi jari tangan. Nah, ini dibedakan ada merah, kuning, hijau, di langit yang biru ya kan. Dimulai dari tangan kiri, tangan kanan. Warna merah itu caps lock A. Tuh. Untuk yang A dan caps lock dan A. Kemudian S itu warna kuning itu buat jari manis. Jari tengahnya itu yang hijau. Jari yang biru itu yang warna biru. Sedangkan yang warna ungu atau pink itu adalah untuk spasi khusus buat jempol. Sama seperti yang tangan kanan juga seperti itu. Nah, lanjut ya. Nah, ini dia. Untuk jari kelingking menekannya tombol-tombol ini, jari tengah, jari manis, telunjuk ibu jari bisa kalian baca. Nih, yang kelingking juga kalian bisa baca. Ini adalah penjabaran dari slide sebelumnya. Nah, ini slide yang ini. Bisa kalian pahami ya. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan kalian bisa lihat nih di IG saya ya, bisa kalian tanya di situ atau langsung komen di YouTube channel saya di sini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Untuk video pembelajaran ini, jika kalian belum komen, berarti kalian belum mengikuti pembelajaran saya hari ini. Jadi, tolong di komen bahwa kalian sudah menonton video pembelajaran ini. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video pembelajaran selanjutnya.